kabar semua saudaraku? Saya berharap dan kita bersama-sama percaya bahwa Tuhan berserta kita. Dan jika Tuhan berserta kita, segala sesuatu Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Nah, saya mau kita katakan dengan iman bahwa saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Amin. Walaupun keadaan situasi kita, tapi saya percaya apa yang kita katakan itu adalah menyatakan apa yang kita percaya dan lebih percaya yang berlaku dan menjadi fakta baik kita di dalam roh, bukan dalam tubuh kita, dalam situasi yang kita sedang alami pada saat-saat ini. Amin. Tema yang saya ingin bawa pada pagi hari ini sangat mudah, yaitu iman dan kesabaran. Amin. Mari kita membaca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7 bersama-sama. Ini ayat firman Tuhan yang saya mau petik sebagai dasar apa yang kita mau dengar dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Firman Tuhan berbunyi seperti ini: Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dalam berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya, saudaraku. Walaupun kita mengalami berbagai cabaran, malah dalam perkataan yang digunakan di sini adalah dia katakan harus berduka cita dalam berbagai-bagai pencobaan. Tetapi Paulus memberikan keyakinan kepada bahwa mereka memiliki sesuatu yang sangat indah, sangat luar biasa. Oleh karena apa yang telah Yesus lakukan dan sempurnakan baik kita. Dia katakan bahwa kita telah dilahirkan kembali oleh karena apa yang Yesus telah berikan kepada kita, yaitu melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Oleh itu dia menghibur dan meneguhkan bahwa mereka mengalami dan melalui segala sesuatu yang menjadi cabaran dalam kehidupan mereka pada saat itu, untuk hanya menyatakan kemurnian iman mereka. Amin. Bahwa apa yang mereka miliki itu adalah satu pemilikan yang pasti, yang sudah tersedia, malah tersimpan, siap untuk mereka di dalam kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Kita lihat dalam firman Tuhan dalam Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi seperti ini: Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bahagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerjaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Paulus memberikan penghiburan, malah memberikan peneguhan kepada jemaat. Dia katakan bahwa apabila kita mengalami segala cabaran dalam kehidupan kita bagi orang percaya, itu merupakan satu privilege atau penghormatan yang Tuhan beri pada kita. Sehingga perkataan yang digunakan oleh Paulus ialah dia katakan melayakkan kamu untuk mendapat bahagian
yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Amin. Karena bila kita mengalami cabaran dalam kehidupan kita, itu adalah kesempatan untuk kita melihat kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dia katakan sini, kita dapat menanggung segala sesuatu itu dengan tekun dan sabar, karena kekuatan dan juga dikuatkan dengan kekuatan dan juga kemuliaan, kuasa kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan saudaraku, saya mau kita melihat ini, bahwa kehidupan reality dalam kehidupan kita sekarang ini adalah bukan apa yang kita kerjakan, tapi apa yang kita miliki dalam Kristus. Apabila kita mengerti apa yang kita miliki dalam Kristus, karena apa yang telah Yesus lakukan dan sempurnakan bagi kita, dalam hati Petrus tadi dia katakan bahwa melalui kebangkitan Kristus kita memiliki hidup yang baru. Dalam bahasa Inggris kita memiliki hidup yang dilahirkan kembali, born again. Dan walaupun kita mengalami segala cabaran, mengalami segala pencobaan, seperti apa yang dikatakan dalam Petrus dan juga dalam Kolose, malah juga di dalam nanti kita akan lihat dalam Filipi, itu adalah kesempatan bagi kita. Itu adalah sebaliknya kita lihat sebagai satu penghormatan untuk kita melihat kekuasaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Maksudnya bila ada masalah, situ kita akan melihat kesempatan untuk melihat mujizat dan pekerjaan dan kuasa Tuhan. Dan persoalannya adalah bagaimana saya menghadapi ini, bagaimana saya mengerti ini dan menghadapi dan menanggapi ini dalam pikiran dan minda saya sebagai orang-orang Kristen. Jadi, mari kita lihat firman Tuhan dalam Filipi seterusnya. Ini yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dalam pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemampuan, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Paulus menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan bila kita bekerja, dan perkataan digunakan sini adalah mengerjakan keselamatan. Dalam bahasa Inggris adalah walk out your salvation. Bukan kita kerja supaya kita mendapat keselamatan, tapi sebaliknya karena kita memiliki keselamatan tersebut, kita mengerjakan keselamatan tersebut. Dan walaupun demikian, Paulus menjelaskan seperti hati Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kemauan, baik kemauan yang ada dalam diri kita maupun pekerjaan yang dapat kita lakukan, dapat kita laksanakan, itu semua karena apa yang Tuhan telah lakukan dan Tuhan telah kerjakan dalam diri kita terlebih dahulu. Malah apa yang kita dapat dan mampu lakukan itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Lalu kita lihat firman Tuhan dalam Kolose pasal 1 ayat 20 dan 29. Paulus memberikan contoh tentang dirinya, bagaimana dia mengalami pekerjaan Tuhan ini. Dia melakukan pekerjaan Tuhan ini. Dia katakan di sini dalam Kolose pasal 1 ayat 20 dan 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Amin. Wah, dengan segala tenaga, dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalamku. Nah, saya percaya sampai tahap ini jemaat mula paham dan tahu bahwa jikalau kita dapat lakukan sesuatu yang luar biasa, itu semuanya karena Tuhan telah ada dan bekerja dalam diri kita. Dan saya mau kita percaya bersama-sama ini. Amin. Oleh itu saya mau simpulkan ini, bahwa kita mampu melalui segala cabaran, segala pencobaan, malah segala sesuatu yang Tuhan berikan sebagai pelayanan, seperti Paulus katakan ini, dengan satu sikap, malah bukan sikap, tapi satu iman, satu pengharapan yang pasti bahwa bukan kita melakukannya, tapi Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan jika Tuhan yang bekerja di dalam kita, pasti Dia akan menyempurnakan baik kita. Amin. Haleluya. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal 6 ayat 11 sampai 20. Apakah maksud iman dan kesabaran? Haleluya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti.
sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Dia katakan oleh iman dan kesabaran mendapat bahagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, mendapat bahagian apa yang dijanjikan Allah itu Tuhan sudah janji kepada kita. Tuhan sudah menjanji untuk memberikan kepada kita. Tapi bagaimana kita dapat menerima dan melihat itu dengan secara reality dalam kehidupan kita, menjadi manifestasi dalam kehidupan kita, ialah kita menanti dengan iman dan kesabaran. Dia katakan menurut seperti orang-orang yang mengalami ini. Dan saya percaya ayat yang berikutnya itu menunjuk kepada pribadi, seorang pribadi itu ialah Abraham sendiri. Mari kita baca ini firman Tuhan ini. Dia katakan begini, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar. Amin. Dengan demikian ia memperolehi apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham menanti dengan sabar. Kenapa dia menanti dengan sabar? Karena Tuhan yang telah memberikan janji. Dan ketika Tuhan memberikan janji, dalam konteks firman Tuhan sini dia katakan dia memberikan kepada Abraham, dia katakan sungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Dan kita adalah keturunan Abraham, dan kita menerima dan mewarisi janji-janji yang Allah berikan kepada Abraham. Dan ketika Allah berjanji ini, dia telah mengikat dirinya dengan satu sumpah. Dia katakan dia akan memberkati Abraham, dia pasti akan memberkati Abraham. Sebenarnya Bapa di sorga tidak perlu bersumpah, tidak perlu bersumpah karena dia Allah. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Tapi sungguh pun demikian, dia masih mengikat dirinya dengan sumpah. Itu maksudnya apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu bukannya pasti berlaku, tapi sungguh-sungguh pasti. Dalam bahasa yang dia katakan double clap, iron clap. Janji Tuhan yang pasti tidak berubah dan pasti akan terjadi dalam kehidupan Abraham. Sehingga mengapa Abraham dengan sabar menanti, dan bukannya sabar menanti, tapi dia yang percaya iman. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti Tuhan akan berikan kepada kita, kepada Abraham khususnya. Dan saya suka ini karena dia katakan untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan, dia katakan dua kenyataan Allah yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Dan saya percaya ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Sekarang kita memiliki satu pengharapan yang kuat untuk meletakkan harapan kita kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Haleluya, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti memberkati kita, malah memberkati kita dengan limpah. Amin. Karena dia katakan kita yang mencari perlindungan. Kita adalah manusia yang minta perlindungan dari Tuhan. Dengan masalah, dengan cabaran, malah dalam sesuatu yang kita alami saat ini. Cabaran, wabak, penyakit, dan sebagainya. Dia katakan kita beroleh dorongan yang kuat. Dorongan yang kuat ini adalah iman. Dan iman itu disertai dengan kesabaran. Bahwa Tuhan akan melakukan dan melakukannya tepat pada waktu yang ditentukannya, yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dia katakan kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberikan janji ini kepada kita. So mengapa? Melalui Paulus dia katakan kerjakan keselamatan. Malah ketika kita mengerjakan keselamatan, amin, Tuhan yang bekerja itu di dalam diri kita, baik pekerjaan maupun kemauan. Dan dia beritahu dalam pencemati Kolose, dia katakan bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan, kekuatan, malah memberikan mereka segala sesuatu yang mereka perlukan untuk bukannya survive, tapi memiliki kemenangan dan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka. Haleluya. Mari saya baca firman Tuhan yang terakhir ini.
Saya mau kita lihat ini sebagai satu janji Tuhan yang sangat luar biasa untuk Anda dan saya. Saya percaya inilah sebabnya mengapa kita berani mengerjakan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Baik pekerjaan pelayanan yang seperti Paulus dipercayakan kepada Paulus, maupun pekerjaan sehari-hari kita. Kita berani percaya bahwa Tuhan memberkati pekerjaan kita. Karena apa yang Tuhan katakan di sini, Dia katakan begini, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya mendorong jemaat Tuhan untuk melihat ini, bahwa Tuhan menyertai pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Amin. Terutamanya dalam pekerjaan pelayanan. Percaya ini. Kenapa kita sanggup percaya? Malah lebih tepat seperti yang saya katakan tadi, dengan iman dan dengan sabar seperti Abraham, karena Tuhan telah mengikat dirinya dengan janji. Dan apa yang Tuhan lakukan, yaitu mengikatnya pada janji, adalah satu yang luar biasa. Allah tidak perlu, saya ulang balik, Allah tidak perlu mengikat dirinya dengan janji. Tapi Tuhan, ketika Dia meletakkan diri Dia sebagai satu sumpah, ketika Dia bersumpah, yang Dia akan memberkati kita melalui Abraham daripada kita semua, itu menunjukkan bahwa Tuhan pasti melaksanakan apa yang Dia katakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur padamu. Dengan renungan yang singkat pada pagi hari ini, kami melihat begitu luar biasa pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun cabaran dan segala sesuatu, melakukan cobaan seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus, kami dapat melalui semua dengan kekuatan yang Tuhan sudah dan sediakan dan berikan kepada kami. Malah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melakukan, menyelesaikan dan memberikan jalan keluar bagi kami. Dan ketika kami melayani juga, Tuhan yang memberikan kuasa sehingga memberikan kesan dan impact kepada orang yang kami layani. Terima kasih Bapa di surga, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati.